Sungai merupakan nadi transportasi dari Kerajaan Sriwijaya. Anak Sungai Musi ini berada di sekitar pusat Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, sungai ini dipenuhi oleh jungjung dan kapal-kapal besar Sriwijaya yang digunakan untuk berniaga ke negeri seberang. Sampai saat ini, sungai ini masih digunakan sebagai akses transportasi untuk kehidupan modern. Kita berada di Museum Bala Putra Dewa, masih di kota Palembang. Ini merupakan mata uang dari Cina, dari 3 dinasti, yaitu dinasti Tang di awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya, dan dinasti Song serta dinasti Ming di pertengahan dan akhir berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Ini merupakan hibah dari salah seorang warga di Palembang, berjumlah 909 keping mata uang Cina. Di museum ini terdapat beberapa arca megalit, jumlahnya sekitar 5 buah arca yang ditemukan di Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan. Era megalitikum menandakan bahwa peradaban sebelum kerajaan-kerajaan di Nusantara muncul, mereka sudah memulai peradaban-peradaban baru, yaitu peradaban megalitikum. Terdapat beberapa petunjuk kehidupan awal di Sumatera yang terdapat di museum ini. Yang pertama adalah fosil dari kayu sungkai. Lingkungan alam di Sumatera sejak ribuan tahun yang lalu telah menjadi lahan yang subur bagi berbagai jenis tanaman. Salah satunya adalah pohon sungkai. Melalui proses yang lama selama ribuan tahun, sisa-sisa kayu sungkai ini ada yang menjadi fosil. Kayu sungkai ini hingga sekarang masih diketemukan, namun sudah sangat cukup langka. Yang kedua adalah fosil dari tulang gajah. Gajah merupakan salah satu hewan yang hidup sejak ribuan tahun yang lalu dan menjadi bagian dari lingkungan alam prasejarah. Hewan ini masih mampu bertahan dan beradaptasi hingga sekarang. Salah satu habitatnya berada di Pulau Sumatera. Kerangka atau tulang belulang hewan ini ada yang mengalami proses fosilisasi seperti yang ditemukan di daerah Bangka. Umur fosil yang ini diperkirakan 10.000 tahun yang lalu. Fosil ini merupakan jenis fosil asli karena tidak termineralisasi. Yang ketiga adalah fosil kerang. Kerang merupakan salah satu binatang yang hidup sejak puluhan ribu tahun yang lalu dan masih bertahan. Kerang-kerang yang ada di museum ini merupakan sisa binatang masa lalu yang membatu dan menjadi fosil. Diperkirakan proses fosilisasi ini terjadi selama ribuan tahun. Dengan demikian, kerang menjadi binatang yang menjadi bagian dari lingkungan alam prasejarah di Sumatera. Benda ini merupakan sisa-sisa tulang manusia yang diduga hidup pada masa berburu dan mengumpulkan tingkat lanjut. Pada masa ini mereka memilih gua-gua sebagai tempat tinggal. Fragmen tulang manusia ini ditemukan di sebuah desa, yaitu Desa Padang Biandu yang terletak di Sumatera Selatan. Tempayan ini disebut dengan tempayan kubur karena fungsinya yaitu untuk menguburkan mayat. Tempayan kubur ini ditemukan pada tahun 1999 oleh tim penelitian arkeologi dari Balai Arkeologi Palembang. Lokasi penemuan dari tempayan kubur berada di dekat dolmen yang diduga merupakan titik pusat dari penguburan. Penguburan dengan menggunakan tempayan ini merupakan penguburan kedua atau sekunder, karena hanya tulang-tulang tertentu saja yang masih dikuburkan di tempat itu. Di dalam tempayan kubur juga ditemukan dengan adanya artefak berupa periuk dan botol dari tanah liat yang kemungkinan merupakan bekal kubur. Besarnya ukuran tempayan dan kelekatan lokasi penguburan di dekat dolmen mengindikasikan bahwa manusia yang dikuburkan memiliki strata sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan rangka-rangka manusia yang dikubur secara langsung.
atau dimasukkan ke dalam tempayan yang ukurannya lebih kecil dan jauh dari dolmen. Kita berada di Benteng Kuto Besak, sebuah benteng yang berada di sebuah sisi kota Palembang di tepian Sungai Musi. Benteng Kuto di Palembang ini konon merupakan peninggalan kerajaan semasa pemerintahan Sultan Muhammad Badarudin. Benteng Kuto Besak memiliki tinggi sekitar 10 meter, lebar sekitar 183 meter, dan panjang sekitar 280 meter, sedangkan tebalnya hampir 2 meter. Benteng ini mulai dibangun pada tahun 1780 dengan arsitek yang tidak diketahui dengan pasti. Namun pelaksanaan dan pengawasan pekerjaannya dipercayakan pada seorang Tionghoa. Semen perekat benteng menggunakan batu kapur yang diambil dari pedalaman Sungai Ogan, ditambahkan dengan putih telur. Halo, kita berada di Pulau Kemarau, salah satu delta sungai, tepatnya Sungai Musi, dan berjarak 20 menit menggunakan speedboat dari kota Palembang. Mengapa dinamakan Pulau Kemarau? Karena ketika musim kemarau, pulau ini tetap muncul, dan di musim penghujan pun juga tetap eksis. Artinya pulau ini merupakan daratan di tengah sungai yang selalu ada di sepanjang musim. Di sini banyak legenda yang muncul, salah satunya adalah kisah cinta dari seorang warga asli dari Palembang dan dari seorang Tiongkok. Di pulau ini terdapat dua bangunan ikonik. Yang pertama adalah pagoda 8 tingkat. Dan sebuah kelenteng Hok Ching Biu atau kelenteng Kuan Yin yang masih dipergunakan sebagai tempat peribadatan umat Buddha sampai dengan saat ini. Kelenteng di sini juga bercerita tentang sebuah makam, berjumlah 3 buah makam yang menceritakan sebuah legenda kisah percintaan tentang seorang yang berasal dari Palembang dan laki-laki yang berasal dari Tiongkok. Legenda Pulau Kemarau kurang lebih seperti ini. Ada seorang putri raja bernama Siti Fatimah yang disunting oleh seorang saudagar Tionghoa yang bernama Tan Bun An pada zaman kerajaan Palembang. Siti Fatimah diajak ke daratan Tiongkok untuk melihat orang tua dari Tan Bun An. Setelah di sana beberapa waktu, Tan Bun An beserta istri pamit pulang ke Palembang dan dihadiahi 7 buah guci. Sesampai di perairan Musi dekat dengan Pulau Kemarau, Tan Bun An mau melihat hadiah yang diberikan. Begitu dibuka, Tan Bun An kaget. Ternyata isinya sawi-sawi asin tanpa hal yang menarik. Tak berpikir panjang, langsung dibuangnya guci tersebut ke sungai. Tapi guci yang terakhir terjatuh dan pecah, ternyata ada hadiah yang tersimpan di dalamnya. Tan Bun An tidak banyak berpikir, langsung melompat ke sungai untuk mencari guci tadi. Seorang pengawal juga terjun untuk membantu melihat 2 orang tersebut. Namun tidak muncul. Siti Fatimah pun ikut melompat untuk menolong. Ketiganya tidak muncul. Penduduk sekitar lalu sering mendatangi Pulau Kemarau untuk mengenang 3 orang tersebut, dan tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang sangat keramat.